Halo, selamat malam semuanya. Screen boot saya kelihatan nggak ya? MLX. Kelihatan nggak? Oke, Oke, sip. ya. Buat teman-teman yang mau request chat, boleh di chat ya. Di chat aja. Bebas beberapa saham yang menarik buat besok dulu ya. Satu, kita lihat agro yang belum punya barang masih bisa masuk atau enggak. Agro dailynya udah oke, tinggal nunggu weekly doang nih. Time frame 30 menit juga oke, 5 menit juga oke. Terus kalau yang belum masuk bisa buy on breakout sih 2480. Tapi kalau besok mau masuk pagi dia retrace ke bawah 2480, tadi kan close 2470 tuh, mendekati support, itu masih bisa sih. TP pertama sih target kalau saya, kalau dia berhasil di 2480 dia bisa ke 2880 sih TP pertama. Jadi besok biasanya kalau hari Kamis naik, Jumatnya hati-hati. Tapi saya harap sih karena dia tadi strong, besok ikut strong sih masih. Jadi kalau mau aman, masuk di 2480 kalau yang belum punya barang, kalau mau trading. Stop lossnya di 2230 untuk agro ya. Kalau yang belum punya barang masih simpen aja nih. Tapi dia memang di weekly-nya modenya masih mode swing pendek sih. Coba trading aja nih masih. Ini coba yang 1 menit ya. Kita di yang belum join sama iTrade, kita udah ada ML 1 menit. Agro. Di time frame 1 menitnya nih. Dia tadi launching jam 13.40. Jam 13.40 udah ada tanda dia naik di akumulasi sama bandar. Jadi kalau mau trading, memang tadi banyak banget teman-teman yang pada ngechat di sini sih bot ini. Ya, jadi nanti kalau bulan depan udah lancar dan teman-teman mau join, dan nanti biasanya di akhir bulan itu ada akses free buat teman-teman. Jadi bisa dicoba dulu nanti kalian cocok atau enggak gitu. Atau mau dikuasain dulu. Terus ada Adro tadi yang berhasil break. Kalau TP sebenarnya sih terserah kalian ya. Kalau mau swing mah. Adro ML-nya untuk weekly-nya udah bagus, bisa untuk swing. Harusnya ambil tadi di 14.10. Itu udah bisa masuk sih. Adro juga masih bisa masuk kalian kalau mau swing. Ya. Oke, Adro. Terus apalagi tadi? Bekas. Bekas belum sempat break, tapi udah mendekati break. Kalau mau yang ambil bisa pantau. Kalau udah punya, kita lihat apakah masih suruh hold. Bekas. Wih, masih cakep banget ya bekas ya. Di keep aja terus yang masih di dalam. Daily-nya juga ada tanda kuat banget tadi nih akumulasinya. Oke. Jam berapa sih tadi dia? Coba kita menit, yang 1 menit ya. Bekas. Bekas. Pendingnya lama banget nih. Oke, bekas. Nih, bekas tadi jam 14.48 mau penutupan ya. Tapi 13 sesi 2 semua nih kayaknya diajar nih. Ya, bekas nih. Sesi pertama tadi sempat koreksi kan kalau nggak salah. Jam 14.48 mau penutupan di akum nih.
BBRI masih sideways ya BBRI, cuman yang daily-nya dia udah bagus, bisa masuk harusnya. Kemarin pas merah yang gue bilang di support baru itu 3510 kalau nggak salah, kalian bisa masuk di situ. Time frame 30 menit juga cakep, time frame 5 menitnya apalagi ya kan. Tapi weekly-nya memang dia masih sideways. Oke, kita kalau daily udah oke nih BBRI. Oke, kita masuk ke teman-teman ya. Wow, banyak banget nih. INTP. Terus apa lagi nih? INTP. Yang request boleh nanti buka itu aja ya, biar gua nggak baca-baca. Maaf. INTP daily-nya oke, tapi weekly-nya dia belum ini ya, belum bagus banget sih INTP. Masih ya belum bagus lah dia. Weekly-nya juga belum bagus, daily-nya juga belum strong banget sih. Jadi masih cuan kus aja nih. Tapi kalau masih di dalam udah cuan, jangan pusing sih INTP. Terus apa lagi nih? INTP. Ya, Prim ya? Iya. Oke, Prim. Yang mau request kita aja ya, biar gua nggak buka chat. Prim. Tadi ada temen yang ngechat katanya trading jadi rugi 35%, ada di sini orangnya. Prim. Daily-nya sih masih oke, Om. Cuman weekly-nya mendingan, kan waktu itu udah dibahas sih, mendingan nunggu di atas MA 100 aja. Kalau mau aman, kalau mau mantul. Takutnya kejadian kali ini kan dia masih di bawah MA 100. Hari ini dia tutup berapa sih? 382 ya? Nggak jadi ARB dia ya? Oke, nggak jadi ARB dia. Oke, Prim sih masih, kalau di weekly-nya sih dia udah mulai akumulasi sih Mas, dikit-dikit ya. Daily-nya sudah ini, tapi kalau pengen cakep lagi sih nunggu di atas MA 100 untuk Prim. Yuk apa lagi? Makasih Om. Yuk. DMMX. Masih jelek weekly-nya. DMMX daily-nya juga masih jelek. Nanti nunggu konfirmasi dia ada tanda putih kayak gini aja sih menurutku sih kalau mau beli. Kalau weekly-nya masih jelek sih DMMX. Mending masih wait and see aja, jangan maksain. Kalau mau nitip 1 lot nggak apa-apa, atau 2 lot nggak apa-apa sih. Tapi kalau yang belum punya jangan maksain dulu karena masih jelek ML-nya untuk DMMX. Terus Yellow Agi WH ini saham trading ya menurutku sih. Kalian harus ngikutin time frame yang 1 menit sama 5 menit dan 30 menit sih untuk saham-saham ini. Yellow WH. Ini Yellow. Tuh kan, sideways banget ya. Weekly-nya masih sideways banget. Tuh. Daily-nya juga jelek. Time frame 30 menitnya juga sama, naik turun sideways aja. Jadi kalau sideways gini SOS enaknya. Jual pas rendah, jual tinggi. Beli merah, jual hijau gitu aja kalau yellow mah. Ya untuk swing belum bisa. Yellow terus WH. Jadi yang punya yellow harus mantau tuh per menitan aja kalau buat trading. Time frame paling kecil. WH masih bagus, weekly-nya juga masih bagus. Kalau yang masih di dalam tahan aja. Syukur-syukur dapat 220, tapi mudah-mudahan nggak sih besok ngegas harusnya. Biasanya Jumat harusnya ngegas dia besok. Tapi kita lihat besok ya. Karena di daily-nya juga tadi dia akumulasi nih. Daily, weekly-nya juga sama, tadi masih akumulasi, time frame 30 menit di ending juga ditarik. Jadi kita lihat besok ya. Untuk WH sih masih oke lah swing. Yang masih di dalam masih bertahan aja.
Coba kita lihat WH yang 1 menit. WH oke, masih 1 menit, kita tunggu ya. Pagi. Tuh, jam 14.10 dia ditarik nih WH nih. Tadi sempat koreksi dia kan. Di mana di awal pas ditarik itu kelakuan si MG sama si YP no. Lagi-lagi mereka. Pokoknya kalau ada dia, akum, udah mainnya trading aja. Tapi kalau mau swing masih di dalam masih oke, harusnya dapatnya yang di bawah ini si WH mah. Agi. Kalau kalau WH mau masuk tunggu 250 ke bawah, Om. Ya sih menurutku sih mereka kalau kalau memang dia mau diajak turun nunggu di support aja 220. Oke. Tapi kalau untuk trading dia masih ini sih SOS-nya masih kuat sih. Kayak tadi tarik lagi kan. Iya. Ini Agi. Agi udah mulai weekly-nya udah mulai ini sih tinggal nunggu RL aja nih dia. Nunggu RL nunggu ke atas. Udah ada akumulasi dikit di weekly-nya, di daily-nya juga udah oke. Koreksi wajar tadi sih seharusnya sih menurutku ya. Untuk Agi. Ya nanti cut loss-nya gue kasih tahu deh di grup kalau yang masih nahan Agi. Terus apalagi Agi terus GPSO. GPSO new feature. Masih kayak gini catnya sih ya. Karena dia baru. Untuk weekday 30 menit sih masih strong banget nih, tapi weekly-nya juga masih oke sih. Tapi ya lihat aja dalam tadi yang beli banyak siapa bandarnya. Ya kalau kayak gini belum terlalu ini sih, belum terlalu bisa diprediksi. Tapi kalau baca time frame 1 menitnya tadi jam 10 udah ngacir dia nih. Ya, kalau time frame 5 menit. Jadi yang mau trading tadi pagi ketahuan nih. Atau kita lihat yang lebih kecil lagi untuk GPSO. Enaknya kalau yang makin kecil time frame-nya kayak gini buat trading enak. Buset. 1 menit belum kacak deh, belum kelihatan. Belum dicas ya ini. Yuri feature. Masih sideways ya, si Uni feature ini. Tapi tadi udah ada ini sih. 675 untuk time frame 30 menit udah muncul candle warna putih. Jadi besok bisa dipantau nih. Weekly-nya juga dia masih akumulasi sih tandanya. Daily-nya di ujung masih, daily-nya jelek masih. Untuk daily masih jelek. Tapi kalau masih di dalam tahan aja. Dimanggil saya ambil aja. Udah yang kalau yang trade X2 gua nggak tahu deh. Ntar gua tanyain coba ya. Kalau nggak coba DM Om Moses deh. Udah bisa belum di sana? SWOT BHIT bos. Yes. Ini SWOT ya. SWOT yang di dalam masih oke sih. Weekly-nya masih oke. Yang di dalam masih oke. Yang belum punya, kalau jarum-jarum kayak gini agak serem ya. Mending nunggu retrace aja lah kalau kayak gini mah. Kalau enggak buat trading aja dulu. Oke, yang di dalam sih masih oke nih seharusnya sih. Tapi kayak gini nih. Jarum-jarum kayak gini. SWOT. Bos sama mas weekly-nya dia masih sideways banget nih. Cuman kalau yang di dalam dia weekly-nya udah ada penunjukan akumulasi sih, tapi masih sideways.
Jadi kalau masih di dalam kalian akan muter-muter di situ aja untuk weekly-nya. Daily-nya juga hampir sama nih. Selama September ini masih sideways dia. Ya. Pos. Terus apalagi di bawahnya? BHIT. BHIT masih jelek nih, belum ada tanda apa-apa. Baru ML1 doang. Ini masih jelek BHIT. Pakan dulu. Lemas. ML MMX Power TPMA. TPMA. Terus bawahnya lagi apa nih? Prim tadi belum ya? Prim udah ya deh. ICTM. Power weekly-nya masih inilah masih oke ya. Cuman untuk power ini dia emang support atasnya itu 66, resisten atasnya itu 665, jauh masih sekitaran 7%, dan dia itu kalau gue perhatiin candlenya itu geraknya lelet banget, jadi butuh kesabaran banget tuh kalian masih di dalam ya power. Kalau kalian yang nggak sabar mendingan dipindah aja ke tempat yang lain dulu untuk power. Nih, masih polanya sideways juga sih. Dan dia itu lelet banget. Apalagi muncul-muncul kayak gini nih. Naiknya dikit-dikit banget ya. Naik bisa turun. Naik turun aja dia udah dah, tapi cuman 5 turun lagi, 5 turun lagi gitu. Nih, power lupain aja dulu kalau yang belum punya mah. TPMA. TPMA juga weekly-nya masih jelek. Daily-nya sih udah oke ya. Weekly-nya jelek, belum bisa buat swing. TPMA. GJTM sideways, tapi udah ada tanda-tanda beli nih daily-nya. Cuman weekly-nya masih sideways, jadi lupain dulu aja nih kalau mau yang beli buat swing. GJTM udah. Terus apa tadi ini? CSIS, MPMX. CSIS, MPMX, Antam. CSIS. Time frame weekly-nya dia masih sideways. Ya, jadi buat swing kalian agak dikocok-kocok di situ-situ aja harganya. Buat swing belum oke, walaupun udah ya kalau mau isi dikit nggak apa-apa sih di sini. Kalau memang punya pengen beli di sini udah mulai weekly-nya udah mulai bagus. Tinggal dia nanti tunggu di atas EMA 100 aja nih, mantul. Daily-nya juga akumulasi sini RL-nya. Nih. Dan si ini juga masih ke atas, tandanya masih bisa naik. Oke, untuk CSIS, terus MPMX yang masih di dalam masih oke sih. MPMX masih oke. Ya, MPMX oke. Antam masih sideways. Antam masih sideways, masih jelek chartnya Antam. Kita lihat coba time frame 1 menit Antam. Antam habis itu MLPL. Time frame 1 menitnya nih tadi si Antam masih sideways, tarik-tarikan mainnya. Antam masih sideways ya, weekly-nya belum bagus.
MLPL masih cakep, yang masih di dalam masih hold aja. MLPL ya, MLPL masih oke. Kalian tinggal perhatiin yang di dalam siapa, coba tarik broker summary-nya selamat dari tanggal 1, cobain dalam siapa tuh biar kalian nggak, kalau mau swing jadi enak, ikutin aja. Kalau ada di dalamnya itu ada broker Sultan yang average-nya masih di bawah, ikutin aja ILG, RX. Kalau di dalam masih banyak, lo swing masih oke lah. Terus Limas masih sideways banget ya daily-nya. Jadi kalau Limas itu kalau mendekati 100 sudah nggak usah ragu, sikat aja, pasti naik ya. Untuk trading untuk Limas, polanya gitu aja, dia udah 2 minggu kayak gitu aja. Kalau teman-teman yang masih bingung buat trading ya tadi tuh, swingnya berhasil tapi tradingnya malah loss banyak. Saran saya sih kalian perhatiin 5 saham aja dulu yang di grup tuh sering di share, juga bisa cuan kok. Jadi jangan kepancing juga nanti kalian pas putih muncul kalian nggak awasin, masih baperan ya kan, ini masih mengharap wah ini naik lagi nih, padahal sekarang naik 2 tik 3 tik udah langsung cabut aja, nggak usah nunggu lama-lama. Kalian terlalu berharap kayak tadi WH pasti banyak banget tuh yang apa namanya, yang tadi nggak jadi cuan. Kalau yang belum paham kalau trading pemula, dari 258 langsung ditarik ke 268, pasti berharapnya kalau yang masih psikologisnya masih berharap lebih dan yang belum lama di trading pasti ngarepinnya lebih, padahal di dalamnya jelas ada YP sama MG. Mereka naik 2 tik 4 tik aja udah jual ya. Jadi buat trading ya gitu sih, jangan baperan, terus jangan berharap lebih, plannya harus jelas. Kalau memang budget mau trading 2-6% cabut ya udah segitu cabut aja. Kalau nanti diarah ya udah biarin aja, masih ada saham lain masih banyak gitu sih, biar tenang pikiran. Cuan bungkus ya Om. Iya, kalau nggak cuan bungkus terima makan orang, sayang. Guyur. Ntar lama-lama juga lo sebenarnya kalau trading ini, kalau lo udah mahir, udah paham, kayak saham Argo aja nih, lo sebenarnya seminggu nggak perlu trading terus. Kalau memang kerja sih menurutku ya, simpen aja cashnya, di hari-hari tertentu dia pasti naik kok, setiap minggu itu pasti dia. Kalau mau santai ya kan, kerja punya duit 50 juta, udahlah setiap seminggu kali aja lihat Argo kapan dia koreksi, pasti dia naik. Itu aja udah. Kalau yang memang sibuk buat kerja, nyari cuman 5% ya kan, buat Sabtu jalan-jalan sama keluarga, 5% dari 50 juta kan udah lumayan ya kan, 2,5, bisa makan enak, barbekyuan sama keluarga. Gitu aja sih kalau yang masih sibuk banget. Jadi nggak harus, kalau menurut gue nggak harus setiap hari trading ya. Kalau memang kalian, maksudnya kalau kita memang sibuk kerja, amati aja dulu saham-saham yang kira-kira seminggu ini pasti ada potensi naik dan potensi koreksi. Kalau nggak mau lihat historisnya, bisa lihat di investing, itu bisa historisnya, bisa kalian lihat dari hari per hari kapan dia udah koreksi, udah berapa lama nih, kira-kira ini harganya udah disupport apa belum, lo bisa sikat. Kayak laba tadi, kalau cek di investing itu udah harga bawah banget tuh, udah disupport. Terus apalagi nih tadi, bank digital masih kayaknya ya Om. Friend sama Keren udah deketin support lagi ya Om ya? Ya keren ya, kalau friend 118 Mas tadi, tapi si bandar-bandar Sultan banyak yang akum sih. Kalau kita lihat tarik 1 bulan aja itu LG udah banyak banget Mas. Dan LG biasanya itu dia bager sekali lah, dia tuh di rata-rata 123. Kalau kita bisa dapet di 118 sudah bagus banget tuh. Tapi kayaknya nggak bakal kalaupun nyentuh itu masih bakal mantul lagi sih untuk friend. Tapi beatnya tebel-tebel. Iya, antriannya panjang banget Mas. Wika. Terus kalau ini udah naik kenceng nih ya, kayak Asa, terus apalagi itu, Tifas, kalau dia udah hijau dikit atau apa gitu, kalian jangan kejar kalau udah itu. Apalagi ini udah ngejar harga, nginep lagi, aduh udah. Ini Wika ya, Wika weekly-nya masih bagus, konstruksi hampir sama sih kalau kalian lihat Adi, Wika, Waskita. Untuk ML-nya sama kayaknya, Badar juga kayaknya sama. Cuman yang akhir-akhir ini kenceng yang gue bilang,
Karena dia lebih sehat sih Wika. Larinya lebih kencang daripada yang lain. Untuk trading juga, untuk swing 1 minggu atau 5 hari atau 3 hari, oke ini sih menurutku Wika. Kalau yang masih di dalam, masih hold aja terus sampai 1200. 1200 hit, kita cek lagi TP keduanya berapa. Kalau gue sih nggak, maksudnya nggak gini. 1200 berarti TP dong mas. Kalau yang swing ya nggak, sesuai keserakan masing-masing aja mau berapa. Yang penting jangan lupa stop loss. Kalau udah naik kencang. Swing masih oke ya Wika. Terus apa lagi? Asa weton. PRE. Ini asa dailynya udah menunjukkan distribusi ya. Maksudnya bandar udah pada jualan nih, dikit-dikit nih. Si asa cek aja nanti broksumnya. Kalau weekly-nya sih dia masih oke. Kalau yang masih di dalam, tapi jangan lupa pasang stop loss. Jangan sampai nanti kalian kehilangan duit. Profit udah harusnya ada profit, kalian ragu buat cabut. Kalau dia udah naik tinggi sih, mendingan kalau yang mau ngambil lihat support yang di bawahnya lagi. Siapa tahu dapat kan lumayan, nanti mantul lagi. Tapi untuk weekly-nya belum ada jual bandar sih, baru di daily aja. Jadi lihat besok aja kalau yang masih pengen beli. Asa, terus weton weekly-nya masih oke. Kalau yang swing masih bisa ditahan lah, masih nahan. Kalau weton masih oke, daily-nya juga udah oke nih. Kalau untuk swing lihat daily sama weekly aja udah oke, masih oke weton. PPRE weekly swing masih oke, daily-nya juga oke untuk swing. Tapi kalau mau aman nunggu di atas MA 100 nih besok di 225 on breakout kayak ini 225 nih. Tadi koreksi sih, sempat mau mantul ke atas MA 100 tapi nggak sanggup di weekly-nya. Tapi so far masih, kalau yang masih di dalam masih oke, tinggal pasang stop loss aja. Weton PPRE sama kayak weton nih. Mau ke MA 100 tapi balik lagi. Tapi yang masih di dalam masih oke sih, belum ada tanda-tanda jualan besar gitu, belum. Masih hijau. Baloknya juga masih hijau. Untuk daily-nya memang LL1-nya nih. ML1-nya belum. Tapi masih so far ininya masih akumulasi sih untuk PPRE. Jadi yang di dalam masih hold aja. Tinggal pasang stop loss kalau udah di dalam mah. Kalau yang belum ya nunggu retrace aja dulu, siapa tahu dikasih. PPRE Unifacer udah om tadi ya, masih sideways, tapi yang di dalam untuk swing masih oke. MPPE Doit Cak, Cak harusnya besok naik nih, dia supportnya kuat banget di 114. Sorry, tinggal ke 120 121 aja deh. Cak, terus tadi apa nih? Cak. Ada om, nanti diupload di YouTube. Doit. Cak sama Doit. Cak tuh kan. Cak sih weekly-nya kalau yang di dalam belum ada tanda sudah jual sih. Daily-nya juga sama. Masih oke. Apakah besok terbang? Wait and see, lihat aja. Kalau dia niatnya rontok harusnya tadi sih itu, kalau mau dibawa ke bawah. Cuman pasar memang merespon di 114, nextnya 121. Kalau yang udah punya barang, stop loss di 114 aja, BP. Kalau yang mau lihat naik ya lihat besok. Feeling saya sih besok naik sih, feeling saya ya. Nggak tahu feeling yang lain. Lihat proxima ya. Kalau pengen ikutin bandar.
Cak sama apa tadi? Laba ASJT. Nanti jangan lupa nih yang akhir bulan nih, bulan berarti minggu depan harusnya sih udah ada free access ke teman-teman yang di iClub. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Aduh, ASJT gimana ya? Dailynya masih jelek sih om, weekly-nya juga belum bagus ini chartnya sih. Eh, kalau udah cuan mah bungkus aja dulu kali. Tapi ya kalian cek dulu broksumnya ke belakang siapa yang beli. Ya tapi untuk chartnya masih jelek sih, belum bagus. Laba nyangkut, siapa yang nyangkut nih? Nyangkut apaan? Oh nyangkut berapa persen? Kalau ini pentingnya money management ya, kalau kalian bener sebenarnya nggak ada kata nyangkut sih. Kalau kalian punya 100 juta, beli pertama jangan langsung cemplungin semua 100 juta kalau niatan swing ya. Kalau lihat si videonya VR juga bagus tuh. Kalau nggak lihat CSM-nya Mas Moses juga bagus. Jadi jangan sekali-kali kalian kalau bukan trading masukin modal kalian di satu harga. Ya bahaya. Kalau trading pun sebenarnya nggak. Kalau trading kalau kalian bisa mantau time frame 1 menit 5 menit sih nggak masalah. Dan kalian udah jago di situ, mau masukin semua juga nggak apa-apa. Cuman kalau yang belum paham jangan sekali-kali nih dimasukin satu harga, apalagi yang nggak bisa mantau harian. Kalau swing kalau kalian takut buat, kalau plan kalian cuma seminggu terus kalian udah loss 10% masih ditahan, itu untuk naik ke atas berat, apalagi kalau saham bukan gorengan ya. Kalau gorengan mungkin sebulan 2 bulan masih oke lah, ditunggu sekali-kali arah ya kan. Kalau enggak kan bahaya, kalian 10% maksimal minus harus cut loss. Kalau plannya segitu ya udah cut loss aja, kita cari yang lain. Tapi kalau kalian nanti berharap, apalagi yang nggak mantau ML ya, berharap dia naik terus, ntar naik, tahu-tahu dia bablas terus ke bawah, kalian juga nggak cek broksumnya tuh, bahaya. Nanti di bawah terjun terus ke bawah, yang ada duit kalian habis. Mendingan plannya benar-benar harus dimatengin dulu tuh. Mau trading, swing 2 hari, 3 hari, maksimal minus mau, pokoknya kalau udah minus di atas 10% atau 5%, gua harus cut loss. Mau gimana ceritanya pun, ya udah cut loss gitu loh. Bikin plan yang bener dulu. Ya biar kalian nggak nyangkut-nyangkut, kasihan kalau nyangkut-nyangkut. BBYB, wah BBYB kampret banget dia ya, di bawah terjun. Ini BBYB ABP ding. Apakah sama seperti BBRI nanti dia setelah selesai akan naik, selesai ditebus semua? BBYB weekly-nya masih jelek om, tekanan daily-nya juga masih jelek, lupain aja dulu. Ya, BBB masih jelek. Imas apa lemas? Limas tadi udah deh. Lemas itu buat trading aja om. Kalau pokoknya kalau mendekati 100, hajar aja udah, dia naik biasanya 2 minggu. Dia 2 minggu kayak gitu terus ritmenya. Buat atlet esport emang dia. Doit masih oke buat swing nggak? Doit belum ya. Agro sih menurutku besok potensi, besok agro. Tapi ya kayak gitu, kalian ambil di 2480 kalau mau cari aman ya. Tapi kalau biasanya nih kalau di Jumat dia koreksi langsung naik. Masih fresh banget sih agro. Terus kalau enggak adro. Adro juga masih bagus tuh. Kurang kedengeran BBB om. BBB iya tadi sih chartnya masih jelek om. Untuk besok ya itu potensi era juga masih oke tuh. Tadi yang udah kemarin berhasil breakout udah mulai naik lagi. Kalau doi Tom ngikutin adro ya? Doit coba gue lihat ya. Gue belum pernah. Doit. Oh ya doit. Doit lelet banget sih, gue males ya. Doit. Tapi kalau mau beli di support kemarin 296 kalau salah deh dia. Tadi kalau berapa sih? 296 benar. Iya di support dia. Lihat besok nih kalau dia bisa berhasil di atas itu kalian beli aja, kalau enggak ya bablas lagi ke bawah paling.
Ya, masih data weekly-nya sih masih swing, Mas. Ya kayak gitu-gitu aja emang dia kan. Kalau yang pengen cepet cuan sih ya, kalau mau trading do it, lupain aja sih menurutku ya, karena dia emang daily-nya juga masih sideways, weekly-nya juga masih sideways. Kalau mau beli emang di rank 290 sampai 296 sih. Do it. Dia 296 tetap sih, tetap nutupnya pasti 296 karena di support dia itu di situ. Jadi kalau nanti turun nih 296 besok turun ke 290, sikat aja udah. Harusnya closing tetap masih di atas 296 atau 296 untuk do it. Makasih Om. Nah, sama Om. Kurang ngedengar berarti oh dulu ya Om. Ya kalian maunya niatnya apa nih? Harus plan kalian dulu nih. Kalau gue tanya ke gue harus oh dulu. Kalau kata ML sih masih jelek. Cuman kalau kalian plan kalian memang sebulan 2 bulan, ya udah tahan aja di dalam. Kalau punya duit di efek do nanti pas di bawah. Tapi kalau nanya ke gue, kalau gue based on ML ya emang jelek. Tapi jangan sampai kalian keluar dalam posisi minus harusnya sih ya kalau manajemennya benar. Halo Om, Halo, boleh tanya Om? boleh? Ini kalau caranya untuk cari bottom finder itu gimana Om ya? Karena kalau saya kan ada datanya ini, saya untuk trackingnya yang top loser weekly, top loser monthly. Nah itu Itu cek kan di ini aja kalau Om. pakai ML itu Bingung jelek masih semua kan? itu pasti. Nah nanti bulan depan ini kalau nggak Jelek salah semua kemarin kan? Mas Rizky bilang nanti kalian bisa tarik garis-garis tuh di ML-nya nanti. Kalau mau bikin apa aja bisa. Nah kalau saya biasanya Mas saya di Trading View Mas pakai EMA 34 selama dia masih di atas EMA 34 gue berani masih bertahan sih Mas. Nanti supportnya kalian MA sih ya kalau 34. kalau kayak gitu harus tarik garis kalian sih basic banget itu sih maksudnya itu basicnya sih harus tahu support sama ini ya tarik garis. Kalau gue pakainya Trading View karena untuk eksekusi harga dan disesuaikan sama ML enak. Dia di supportnya di berapa nih? Jadi untuk mantau di ML 5 sama ML 30 time frame 30 sampai time frame 5 apalagi ada yang 1 menit sekarang enak gitu Mas. Kayak misalkan si Toys nih di jangan Toys deh, Cak. Dia support kuatnya itu di 140. Kalau dia naik di 114, kalau dia naik lagi pokoknya kita ya BP-nya di 114 aja, stop loss di situ. Kalau nggak mau ditambahin beberapa tick ke bawah nggak apa-apa gitu sih. Kayak ini sih misal IDEA itu kan saya lihat ML-nya jelek sih. Tapi Apa Mas tadi? IDEA ML-nya Idea, kan jelek. oke. Ini 1 minggu ini ada 40% ya naik. Naik. Tapi Nah, waktu itu kalau saya ketemu dia jadi top loser jelek ML-nya memang. nih Tiba-tiba langsung lah itu yang saya agak bingung. Kalau cari bottom finder itu gimana caranya itu? ini di bulan aku masih Juli nih ya. September udah nih. Oh ini DMMX, sorry. Apa tadi Mas kodenya Mas? IDEA. 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 Ya sih emang harus taruh garis sendiri juga Mas. Tapi ya gitu. Itu cuma buat yang eksekusi harga kita aja. Kalau mantau setiap hari kita harus tarik-tarik kayak gitu buat trading nggak bakal keburu sih. Cuman untuk eksekusi harga aja kalau itu. Kok nggak ada sih dia di sini ya? Kodenya apa sih? Kodenya IDEA Mas. I D IDEA. kok nggak muncul, nggak ada sih. Nggak muncul ya Mas di ML malah. Terus gue tanya ini ya Mas Moses coba nggak muncul malah dia. Ada yang salah kan saya? Enggak sih, tapi nggak muncul. Waktu itu sih saya cek muncul sih Mas. Ini tapi dia nggak muncul loh. Sekarang saya ini bener kan? Bapaknya bisa lihat kan saya ngetiknya bener kan ya? Ya betul nih. Iya, tapi nggak muncul, dia nggak ada. Coba besok nanti saya tanyain Om Moses. Kita lanjut ke yang lainnya. Tapi memang penting sih Mas, tarik garis juga memang penting sih untuk kita eksekusi
malam kita cek-cek harga ya kan, historinya, tarik garis dia ada posisi di mana, baru kita besok paginya bertempur dengan ML untuk eksekusi. Jadi kita jangan sampai kebablasan tuh juga kalau stop loss. Kalau udah tahu bottom sama support sama ininya, resistnya. Apakah dia sideways atau enggak. Jadi kita nggak ketinggalan gitu sama harga dan dieksekusi dengan ML itu enak banget. Itu sih yang saya rasain sekarang. BNBA Saratoga. Karena kalau di ML ini kita bisa lihat nggak ketahuan kan supportnya di mana kan. Nah, tapi yang penting kita acuannya mau supportnya dimanapun, resistnya dimanapun, acuannya adalah si ML3 ini, bandar ini. Yang penting kan bandar yang gerakin kan. Kan banyak yang tidak jadi breakout, support juga bobol tuh banyak kejadian. Lagi-lagi kembali semuanya ke bandar sebenarnya. BNBA masih jelek om, sideways. BNBA masih jelek. Saratoga MJS masih oke, Saratoga juga masih oke. Saratoga muncul weekly-nya kalau tadi masuk oke. Masih muncul buat swing udah oke nih Saratoga. Ya. Tapi apakah dia akan sideways? Kita lihat nih kelanjutannya besok garisnya. Untuk daily-nya udah oke, weekly-nya juga udah oke Saratoga. Jadi masih dalam, masih keep aja. IMJS juga sama, masih oke. Ya daily-nya tadi muncul lagi tuh, kuat banget lagi nih daily-nya. 1,77. Sikat lah ini mah IMJS buat swing. Ya, Budi, Om, mau nanya lagi bisa Om? DGNS boleh om? Tadi yang manggil gue siapa ya? Halo? aku, Ya siapa ini? Om, DPR gimana Om? Di DPR. Bentar. Di DPR ada yang nyangkut emang? Iya aku. Nih, itu IDPR maksud kalau menurutku kalau Om Moses ngasih situ dia modelnya ini kayaknya deh. Trading. Ntar dulu. DGNS daily-nya masih sideways. Ya, swing juga belum weekly-nya juga belum oke-oke banget sih, nunggu tanda putih muncul aja. DGNS. IDPR tadi ya? IDPR. Nyangkut di berapa, Tan? Apa ya, baru minus dikit sih. Tadi Oh, nggak ya sempet nggak TP, nyangkut. nggak sempet TP. Bukan Telat nyangkut, ya? cuman minus dikit. IDPR. Masih bagus sih, Tan. Tinggal nangga putih. Kalau weekly-nya ya, akumulasi masih sih. Hari ini malah Oh iya. baru muncul nih. Cuman daily-nya Iya. masih finish karena ya kayak gitu naik turun kan tadi emang bagusnya buat TP-TP aja. Kalau daily-nya. Kalau niatnya buat swing sih masih oke. Oh, oke. Oke. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. ACST. ACST masih sideways om. Jadi lupain dulu aja nih kalau buat trading. Kalau swing juga lupain dulu, belum muncul tanda-tanda bagus. ACST. Terus apa lagi? Om bisa tolong ulang nggak nanti di home jaringan putus? Oh iya nanti di share di YouTube kok. Ada lagi mau tanya atau mau sharing juga nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman mau sharing silakan. Siapa tahu teman-teman Mau tanya saya Om. Oke boleh om, silakan om. Ini kalau mengenai size ya, saya tanya mengenai size. Kalau di apa iPod itu kan kalau download apa namanya top semua Closer. saham itu kan nanti ada muncul transaction value-nya.
Satu hari Heeh. itu dia naik berapa. Kan lengkap di situ kan Lengkap banget om. transaksi transaksi value-nya. Terus atau kalau kalau di TradingView kan bisa pakai fitur filter kan ada average transaksi per 1 minggu, 1 bulan, atau berapa hari kan bisa di TradingView. Hmm. Nah untuk cara menentukan size yang ideal kita masuk berapa itu dilihat dari mana Om? Kadang kalau saya lihat dari apa namanya bid overnya kok kayaknya kok jauh sekali antara yang Kalau transaction value-nya sama ini. Itu oh, bagaimana itu? kalau saya Kan gini sih size-nya. om, kalau nentuin harga itu kalau kita mau swing ya, yang pertama sih intinya kita, kalau saya ya om, ini saya ya, kalau saya tarik garis trading view, terus posisi dia ada di mana, di bottom fishing atau paling enak kalau harga paling di bawah sih dia posisinya ada di bottom fishing om, ya di support. Apalagi kalau nemuin saham yang ada di bawah banget kayak Sekimi kemarin tuh, kan tuh bottom fishing tuh. Nah kalau kalau price price paling enak ya, kalau price paling enak kalau kita mau swing terus posisinya dia lagi bullish, mending kalau saya sih tarik Broxum sih om. Kayak misalkan bukan price Om, kayak gini nih, size. kayak kren tadi, bukan kren ya, friend juga sama. Saya tadi cari harga yang paling enak di berapa, di supportnya memang 118. Nah ternyata memang bandar-bandar itu akumulasi di situ tuh kalau kita tarik di tanggal 1, bandar-bandar Sultan, dan average-nya masalah 123 malah mereka. Jadi kalau masih naik 118 masih oke gue sih gitu. Bukan yang saya tanya kan bukan price-nya sih Om, size ukuran Oh Om. size, ukuran perusahaan. Kan ukurannya kita masuk berapa supaya apa tidak mengganggu bandarnya gitu loh Om. Oh, Tiba-tiba masuk 1T kan ya mengganggu bandarnya, ganggu bandar market kapitalnya sih om sama transaksi volume. gitu sih. Transaksi kalau gue sih transaksi volume sama ini aja sih om, market kapital. Kayak misalkan BRI itu, kayak YP aja nih ya, ada beberapa saham yang cuma modal 500 juta juga bisa arah om, yang masih di bawah-bawah itu, yang sepi bid sama overnya. Kalau nggak lihat market kapitalnya aja sih. Kalau market kapital kayak Antam tuh nggak mungkin dia cuma naikin 1M 2M. YP belinya kan bilionan tuh, kayak BRI juga sama. Itu sih om, kalau modalnya gede ya ambilnya yang blue chip gitu ya, market kapitalnya gede, yang volume transaksinya gede. Jadi Di Broxum juga kelihatan kok. di itu sih Om, di iPod itu kan ada transaction value-nya itu kan kalau di iPod itu data download itu lengkap itu. Atau kan kalau di TradingView ada itu kadang apa transaksi 1 bulan rata-rata berapa. Volumenya kan itu volumenya. Gitu, Kalau nentuin harga, kalau masuk gitu ya pastiin market kapitalnya sih om. dari offernya atau apa juga kadang saya lihat juga dari Saham-saham repo kayak gitu sih. Sama bottom fishing sama support sama om. Iya sih om, kalau kayak gitu hati-hati juga kalau yang modal gede mah, kalau masuk di saham yang repo yang salah ya lo duit lo doang bisa ngarahin. Yang bid sama overnya kecil dan market capitalnya kecil, volumenya juga transaksinya kecil, bisa dilihat di situ sih. takutnya ada tamu tak diundang tiba-tiba dibanting langsung itu. Pasti om. Ya itu sih kalau yang kecil-kecil kayak keren apa YP aja mainin si WH cuman berapa bilion itu juga udah bisa naik berapa petik kan. Volume transaksinya sih om, kalau saya sih value-nya sama nggak ngeh gitu. Ya karena modal saya masih kecil sih om. Jadi kalau mau yang gede ya mainnya yang blue chip itu aman. Yang nggak rempo-rempo gitu, yang nggak rapuh. Kan ada tuh yang bidnya kayak Blitz tuh, Blitz. Blitz sama over cuman paling 29 biji, 31 biji gitu kan. Yang saham-saham repo. Ya kayak gitu sih memang. Saya lihat bid overnya berapa? Ya, Orang bid over kalau di Windows aja beda loh om. Saya pakai Windows tuh PC.
Jadi di Windows di tampilan luarnya itu angkanya gede banget, tapi setelah kita rinci lagi, kita mau sel beda lagi udah bitnya. Besok deh gue fotoin case-nya. Beda banget. Buka harusnya tadi buat belanja sore bisa sih buka itu. Yang mau jajan sore tadi dijual besok pagi. Buka sama IMJS. Tapi kalau gue sih ini sih ya kalau yang modalnya gede sih ya hati-hati emang itu Om, jangan sampai masuk ternyata modal Om doang sudah cukup ngarahin. Terus habis itu pergi lagi orang-orangnya. Buka daily-nya oke Om, weekly-nya udah ada akumulasi nih. Daily-nya juga sama, muncul tanda putih kuat lagi. Mudah-mudahan besok kalau yang tadi beli bisa jual sih pagi. Tapi kalau masih swing juga udah oke sih, ada tanda-tanda oke nih weekly-nya sama daily-nya. Walaupun di daily dia masih sideways. Ya bisa jadi besok naik cuman beberapa tick habis itu turun lagi karena dia masih sideways di daily-nya. Kalau swing, kalau mau tahan swing ya masih oke, belum ada tanda-tanda jual si bandar dengan gede, malah hari ini ada akumulasi. Buka oke. Terus keren DMMX udah DMX udah deh. Tefas ini yang masih di dalam atau mau beli sih Tefas sama DMMX? Keren masih sideways banget Om, keren ya. Jadi harganya weekly-nya dia akan muter-muter di situ aja. Daily-nya juga jelek, tekanan dia. Kalau mau beli untuk trading atau swing di 151 sih oke. 151 152 habis itu jual lagi aja. Untuk weekly-nya dia masih swing. DMMX masih jelek ya. Tekanan jualnya masih kencang banget baik weekly maupun daily. Walaupun di time frame 30 menit tadi udah ada muncul tanda putih. Ya, jadi buat trading aja dulu untuk time frame 30 menit dan 5 menit. Tapi untuk weekly-nya dia masih jelek sama daily. Tefas mah kalau masih ada punya barang daripada loss terus jual aja dulu, nanti menunggu bagus aja. Sama kayak Tefas sama DMX sama hampir nih turun batu. Masuk top loser juga sih Om yang di data trackingan saya itu. Jangan dibilang, makanya di saham itu jangan baper, jangan jatuh cinta sama saham sih emang sih. Apalagi kondisinya lagi kayak gini, udah tahu turun, udah dikasih tahu nih di bulan September awal atau apa nih, turun, kalian masih nahan aja. Padahal datanya turun terus emang. Karena kalau udah naik tinggi gini, gue udah bilang berkali-kali nih di setiap Zoom, Tifas untuk turun ke 3000 pun gak masalah. Memang karena dia udah naiknya udah kenceng banget. Jadi kalau yang masih di dalam ya udah. Kalau mau jual aja mendingan dulu daripada profitnya keguyur terus. Oh mau beli ya nanti aja dulu, ML-nya masih jelek banget. BIT saya min 5%. Tergantung kalian mau plannya gimana di awal. Cut loss di minus 5% atau 10%. Masih punya duit enggak? Manajemennya gimana? Apa cuma masukin satu harga doang udah duitnya udah habis? Jadi posisi kayak gini kalian nggak bisa breakdown. BIT masih jelek nih. Ini jelek. Kalau mau jual ya kalau ML sih bilangnya out dulu ya. ML bilangnya out dulu. Tapi kalau masih punya duit, siapa tahu dia naik 2 tick 3 tick bisa dijual lagi ya breakdown. Halo Om, mau tanya lagi bisa Om? Apa Tan Om? Ini sih Om, kan kalau saya lihat kan akhir-akhir ini yang saham yang gocapan kan pada naik Om. Pada bangkit dari kubur kan? Ya bener Om. Kalau pakai Excel kayaknya nggak bisa kan? Kalau yang gocapan itu gimana itu? Soalnya putus-putus Om. Kalau yang gocapan itu kalau di analisa pakai ML bagaimana itu? Kalau ML dia pakai ML bisa sih Om. Nih untuk Zing nih ya, bentar Zing masih sideways, weekly-nya masih jelek banget.
Daily-nya juga suruh jual dulu ya. Yang belum punya zinc nggak usah diincar dulu deh. Jelek. Yang saya ngincer yang ini Om, yang 50-an, Apa tuh Om? yang 50-an. Cara tahu kalau kan akhir-akhir ini yang 50 kan pada bangkit dari kubur. Kebak nih ya. Sama CMB. Coba. Saya cari BSL. yang caranya cari yang 50 yang mau naik itu gimana Om? Nih. Karena kalau saya lihat pakai ML nggak ketemu sih Om. Kok Gitu. ML nggak ketemu? Kalau ML dia kayak gini sih Om, memang harus time frame yang pendek Om. Kalau ada muncul tanda panah kayak gini, ya udah tradingin masuk aja Om. Kebanyakan garisnya datar gitu Om, 50 Om. Gitu. Ya untuk 50 emang datar sih, pasti datar. Karena masih 50 dia di bawah kan. Tapi kalau udah ada muncul akumulasi kayak gini, dia naiknya paling beberapa tik tapi kan presentasenya gede. Kalau saya sih gitu Om. Lihat kayak gini nih daily di kebak. Pas awal dia naik ya kan, awal di call sama Om Moses, akum, wah udah ketahuan nih RL yang ini muncul. Ya udah sikat aja. Ini kan waktu itu masih 50 nih kalau nggak salah. Muncul juga tanda putih sama ininya, tinggal kita mau berani eksekusi atau enggak, karena di saham 50 bisa jadi dia naik atau dia akan tidur lagi. Terus cek lagi proxumnya, yang lagi akumulasi siapa nih, bandar asing atau bandar kita. Kalau asing ternyata apalagi Sultan akumulasi di situ, ya udah tambah percaya lagi kita, tambah pede gitulah buat masuk lagi tuh pede gitu loh. Apalagi kalau di kebak ini maksudnya ada sesuatu gitu loh di apa namanya pembangunan ibu kota di luar sana, nanti di Kalimantan kan ada isu yang bagus tuh. Apalagi ditambah dengan ML-nya udah ditanda panah putih. Terus yang ketiga proxumnya, bandarnya yang akumulasi itu bandar-bandar Sultan, ya udah sikat dengan average berapa. Kita kalau bisa di bawahnya dia gitu sih. Cuman lagi-lagi untuk saham 50 ini jangan sampai kalian nanti malah ikut tidur di dalamnya lama dan uangnya itu masuk mau digunain buat trading, jangan. Sebisa mungkin untuk yang 50 ini ya memang uang-uang yang gimana ya, yang intinya kayak mau diiklasin aja udah. Buat ini aja, cek mental aja, atau mau apa ya istilahnya ya, gamblingnya tuh, iya gamblingnya tuh gede banget sih kalau di saham 50 gini. Kayak di dada sempet tuh dia naik turun ya kan. Tapi ya gitu, kalau kalian nyemplung di situ nggak bisa jual kan sayang. Kalau saham 50 kalau pengen aman ya nanti dia di harga 60-an aja kalau kalian mau main. 50 jangan dulu kalau yang masih pemula mah menurutku. Mending nanti amannya di 60-an aja kalau mau masuk. Deteksinya gue kayak gitu sih, pakai time frame yang lebih kecil, 30 menit juga bisa, daily juga bisa kalau saya. Fire. Ya Om, yang disebutkan tadi kan kayak broker-broker Sultan ya Om ya. Itu bisa dianu nggak Om, di apa misal tipe-tipe broker itu belajar dari mana? Gitu, Kalau itu karakternya kayak gini Om, ini. kayak YP nih. YP terus MG itu kalau kita mau tahu karakter si bandar ini ngapain, tarik data proxum terus pakai time frame yang paling kecil. Misalkan time frame 1 menit 2 menit, ini YP masuk nih di menit ini, tahu-tahu dia jual. Nah itu kebiasaan itu akan kita lihat kok kalau kita sering lihat ya kayak gitu sih. Tarik time frame paling kecil pasti ketahuan. Terus sahamnya saham apa aja ketahuan. Apalagi sekarang dia kayak brutal banget ya, si MG sama si YP. Nggak tahu dia ada fee-nya atau enggak sih mereka. Tapi untuk sekarang ini yang lebih ini lagi, bisa jadi mereka pakai kode broker yang lain. Itu juga bisa untuk menjebak kita. Makanya nanti kalau sampai nanti kode brokernya dihapus, kalang kabut tuh yang biasa narik-narik broker andalannya, tarik garis aja. Padahal garis yang menentukannya itu market sih. Kita walaupun supportnya di mana, kalau marketnya nggak dukung, apalagi tuh ternyata yang pada beli itu retail, ya udah kita kalang kabut tuh. Nanti kalau misalkan si brokernya dicabut, WH supportnya di 220 Om. Kalau mau ngambil WH, kalau mau paling aman, tapi nggak tahu dibawa ke situ apa enggak. Tapi broker di
tutup tahun ini Om ya? Rencana bulan Juli tapi diundur bulan Desember karena si YP sama si MG kayaknya komplain deh. Rencana sih akhir Desember nih Om dia bakal tutup. Apakah bener atau enggak kita nggak tahu. Akan dikomplain lagi kan ini masalah duit juga sih. Bisnis lah ibaratnya. Ya itu retail kasihan sih jadinya kalau nggak ini. Ya technical analisis lagi nanti kalau yang nggak pakai ML yang akan main lebih banyak lagi. Patokannya itu doang, nggak bisa ngeliat bandar. Ya gimana? Kita ikut masuk nyemplung, berita rame, ternyata yang kepancing itu si retail bukan bandar yang masuk kan repot juga tuh. Bandar ke situ cuma ngericuih doang, tahu-tahu pada cut loss ternyata udah dan kita masih di dalam karena nggak tahu bandar siapa yang di dalam. Itu sih yang akan repot makanya ML ini sangat membantu sih. Nantinya ya kita udah nggak peduli lagi tuh karena sekarang pun kalau yang udah pakai ML harusnya nggak peduli lagi itu apa namanya bandar mana aja gitu. Itu cuma sebagai pelengkap aja. Toh kita udah ada tanda kan? Atau retail pokoknya ada bandar akumulasi ikut masuk. Iya. Gitu. Yang penting RL itu ya kan. Yang ini nih balok-balok ini. Wah, kalau dia ikut masuk kita masuk ada tanda beli aja udah. Mau bandarnya siapa kek. Cuman kalau mau swing kan sebenarnya kita juga butuh kan. Siapa yang di dalam. Fire. Fire Aspi. Katanya udah punya pengalaman silakan kalau mau sharing nggak apa-apa, sharing aja. Atau udah nemuin saham bagus nih, jangan diem aja. Bagi-bagilah. Kita kan klub. Fire weekly-nya masih sideways banget Om. Jadi dia muncul kayak gini mulu nih. Weekly-nya kalau masih sideways muncul kayak gini, jual deh di sini. Gitu aja udah kayak gitu terus. Fire ya masih sideways, daily weekly-nya masih sideways banget. Kalau mau trading ya Bu, SOS doang. Aspi apalagi nih sama nih. Cuman dia akumulasi nih, tahu-tahu dia tara ya ke atas nih. Lihat bandarnya siapa di dalam tuh. Dan average-nya berapa? Cek aja lah gitu. Daily-nya sih bagus ya. Weekly-nya ya kalau saham-saham masih di bawah cepet emang kayak gini sih. Datanya kayak gini. Tapi akumulasi ini kuat, tinggal lagi cek bandar di dalam siapa. Coba kita lihat yang ada di dalam siapa. Ini teman-teman yang belum pakai MLX di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa mau masuk mana aja kita bisa lihat nih. Hijau 2 nih ML1 buy, ML2 naik, hijau. Nih kalian bisa eksekusi di sini nih. Ini kalau nanti kalian bulan depan mau join di iTrade udah ada kayak gini. Kalian mau AM yang weekly, daily juga bisa nih ya. Ini ML-nya udah bagus semua nih, makanya suruh buy on weakness atau akumulasi ini di IMJS 575, IK 1160 buy, Pegas 1130 buy. Keren 148 sell. BPKP juga sama nih jelek. BBB sama nih. Sell. Distribusi. Perda sama, perda lagi markdown tuh. Tapi sell masih. Nanti enak kalian tuh kalau mau pakai iTrade, kalian bisa kayak gini nih, mantau kayak gini. Jadi nggak pusing lagi. Ini terus kalian cek lagi tuh ML-nya, chartnya. Udah, kalau lo oke, eksekusi. Terus apa lagi? Boga, BPKP. Aduh, BPKP sama BPKP ini chatnya nih. Nasionalnya nih. BPKP tadi ada nggak BPKP? Oh, ini enggak yang baru nih. Era iTrade daily. BPKP masih jelek banget mas. Tadi udah kayaknya deh. BPKP
Nih, PPKP masih sideways mas. Dia akan muter-muter di situ. Requisitionnya juga belum jelas ya. Kayaknya belum jelas. Masih jelek. Jadi lupain dulu PPKP mah. BABP belum gua coba tarik sih besok ya. Besok pagi gua tarik. Termalam deh. Boga. Boga. Terus Unilever. Boga, weekly-nya masih sideways. Ya, weekly-nya masih sideways. Kalau daily-nya mendingan nunggu di atas EMA 100. Masih jelek Boga. Unilever nih di bottom fishing nih. Ini saham-saham bottom fishing kayak gini nih, yang paling enak paling di bawah nih. Kalau kalian dapat saham-saham kayak gini, mendingan udah mulai nyicil deh. Beli. Ya. Udah daily-nya udah tanda akumulasi nih, Om. Weekly-nya juga sama nih. Udah mulai tanda. Itu bisa ke angka berapa ya, Om? Di bawah 4.000 harusnya nih. Sekarang berapa sih? Di bawah 4.000 kalau bisa sih, Om. Ntar gue cek supportnya di berapa dia ya. Iya. Share di grup. Harusnya di bawah 4.000 nih. Tapi udah, ini daily-nya udah oke sih. Siapa sih yang akumulasi nih? Coba kalian cek aja proxumnya. Bandar iseng atau beneran mau naik? MTDL. Nah, kalau nggak enaknya kalau kita tarik garis harus lihat kayak gitu dulu. Tapi kalau udah percaya sama ML mesin kita, yaudah. Ini aja udah. Ini lever, daily-nya udah bagus nih, kita tinggal perhatiin aja nih. Emang untuk eksekusi harga harus tarik garis sih, biar enak. Dan bulan depan udah ada nih, kita udah bisa lihat support sama resistennya di ML. Oh, jadi lebih lengkap ya kalau ada support resistennya, Om ya? Iya, bulan depan harusnya udah lengkap sih. Time frame 1 menit udah ada, 5 menit udah ada. Waktu itu kan bilangnya tahun depan tuh, tapi kayaknya dipercepat. Lagi uji coba. MTDL weekly-nya masih jelek. Daily-nya doang nih. Daily-nya juga masih sideways sih. Bisa jadi besok muncul lagi tanda putih kayak tanda kuning kayak gini. Lihat aja besok nih. Tapi masih sideways daily-nya. Time frame 30 menit juga jualan nih. Masih jualan. Belum muncul tanda putih. Yang pekat. Aman, aman lah. Aman. Udah sejam nih. Aman. Daily-nya buset. Chart apa ini ya? Lupain aja ini mah. Nggak jelas nih chartnya. Masih sideways mbak. Daily-nya, weekly-nya juga. Mana nih EMA 100-nya malah ngilang nih. Belum kelihatan. Hah? Nggak jadi aman. Ini toko mebel aman kayak ini yang punya. Jelek, lupain aja ini mah. Kayu, oh ya jodohnya aman. Kayu lah. Kayu. Trading tuh Jawa, Limas. Terus itu dua udah pasti tuh, Real juga sama tuh. Bisa jadi ATM harian tuh, bertiga itu. Kalau Argo itu mingguan. Kalau nggak Kamis Jumat ya. Kayu oke sih. Tapi lihat aja dulu besok. Kalau yang udah di dalam mah Ara ya. Om. Siapa nih sih? YP pasti ya. Ara apa? Apa sih ini? Oh daily ya. ARB dia hari ini ya.
ARB Om. Wah, dari arah weekly-nya nih. Ya SRAJ ya kebanget. SRAJ juga ARB hari ini Om ya? SRAJ ARB deh. Saham-saham kayak gini kalau yang repo-repo kayak gini nih cuan bungkus aja. Apalagi kalau dapat 34% mau nyari 25% mau nyari apaan lagi coba? EPAC Om. Hah? EPAC. EPAC. Oke, Pak. SRAJ. SRAJ jodohnya si Prim nih. Om, ini apa Om? Weekly-nya jelek. Daily-nya gak jelek, ARB lagi di hari ini ya? Iya. Iya Allah. Nah inilah resikonya ya kalau main saham-saham di bawah 100. Apakah besok ARB lagi? Mudah-mudahan enggak lah kalau yang ada di dalam biar bisa keluar. Ya, amin Om. Di dalam Om? Iya. Aduh. Average berapa lagi Om? 59. Tadi Aduh. kalau masuk malah keguyur. Emang nggak mantau time frame ya? Kemarin kan aku lihat kayaknya bagus tuh ya. Terus tuh kemarin udah sempet cuan tuh tadi. Gini, pengen lagi. Berapa persen lagi modal di situ? 10%-an sih Om. Waduh lumayan tuh Bray. Iya. Aduh. Dan kalau saham-saham yang udah pokoknya kayak gini, kalau yang saham udah naik apalagi sampai 20% ya mendingan bungkus aja deh. Beneran dah. Udah dapat 20% juga udah bersyukur banget tuh, mau ngarepin apa lagi coba sih? Iya. Tapi kalau tadi yang mau niatnya trading tahu-tahu ngeleng ya apes. Ya kemarin kan itu daily-nya kan bagus tuh ya. Ini yang ini ya. Ya masuk kemarin tuh. Lupa kagak di PP berharap naik lagi malah di bantai. Yang agak kuat malah cak itu loh. LG juga akum dia. Tapi ya gitu resiko lagi tuh. Cak pure kalau pure itu mainnya dia kalau udah 102 biasanya dia sideways atau dia besok dia akan ngegas kenceng tuh. Karena kalau pure udah di 102 dia akan turun lagi sideways pure ya kita lihat ya. Iya. Pure. Terima kasih Om. Iya sama-sama Om. Mudah-mudahan besok nggak ARB lah. Amin. Berani nggak pasang tik gitu Om, langsung jual apa sayang Om? Wah jangan-jangan besok nggak ARB gitu Om. Tadi aku lihat itu apa di nego sih BF ya. Jual terus MI yang masuk ya. Tapi Oke lah. Mudah-mudahan lah. Pure nih, weekly-nya tetap dia masih sideways kan, polanya saya dia sideways tapi udah ada di daily-nya udah akumulasi nih. Paling enak sih nunggu di EMA 100. Tambah memang dia mainnya cuman di rank 102 sama 95 dia kalau nggak salah. Dia di rank itu aja. Kayak 5 sama kalau 5 dia mainnya di paling mentok banget di 98 sama 99. Kalau kalian perhatiin itu udah sikat aja, dia akan naik. Pure, Limas, Jawa juga sama. Itu kayak arenanya mereka. Pure sih daily-nya udah ada tanda ya, besok wait and see aja dulu. Siapa tahu dia lihat Broksumnya besok, time frame 1 menit juga dipantau. Arah kan nggak ada yang tahu besok, ya kan? Jumat berkah. Pure. Udah sejam setengah nih. Kayu untuk FT gimana tadi ARB? Kayu tadi udah kayu ya. Kayu kalau udah ARB mah pantau aja Om, pantau time frame 5 menit semenit. SRAJ sih yang parah banget, SRAJ sumpah. Minus langsung. Berarti dia kan masih ada punya utang 17% nih. Kalau ARB 3 kali lagi si SRAJ ya masih wajar sih. PP. PP. Kalau tadi punya Om mana ya tadi? Apa tadi? EPAC ya? Penasaran EPAC. Weekly-nya udah naik berapa persen dia? EPAC. Wah udah minus. Harusnya besok gas ini mah.
Udah nggak punya utang nih, Epak. Iya, tadi pas closing ya mau closing tuh ya time frame 30 menitnya sih udah ini ya. Epak masih lah. Besok mudah-mudahan udah nggak punya utang Om. Kalau minus lagi kebangetan sih bandarnya sih. Mudah-mudahan arah lah ya Om ya. Iyalah, arah lah, minimal banget arah lah. Iya. Ayo yang ARB tadi. Kalau si SRAJ masih punya utang 2 hari nih kalau mau ARB. Wih. Kayu ini mah masih 4 kali lagi mungkin ARB. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi dia kan masih kalian beli di ini masih untung nih, masih untung 25% weekly. ARB sekali masih oke lah. Masih ditahan. Yang penting kalau mau bisa keluar mah keluar aja. Kalau FT biasanya 1 kali masuk dan TP atau keluar masuk TP ya Om. Kalau FT ini, kalau mau FT ya, kalau mau trading, kalian jangan sampai, kalau gue gini, gue nggak mau pernah kejar high price, gue nggak mau. Gue masuk mending nunggu dia retrace. Kalau dapat syukur, enggak ya biarin aja. Karena ada satu resiko ketika kalian kejar high price apalagi udah di atas 10%, ternyata dia balik di supportnya, kalian nggak tahu supportnya dia di berapa. Nangis darah. Kalau bisa, kalau mau trading jangan kejar high price, mending tunggu aja retrace beberapa tick baru sikat. Itu sih. Kalau sekali masuk udah cuan dan ternyata dia naik lagi, kalian masih ada perasaan ini bakal naik lagi, ini bakal naik lagi nih. Padahal nggak naik lagi, dia ambrol ke bawah. Lebih baik 1 kali aja masuk di 1 emiten ya, daripada kalian diacak-acak kalau psikologis kalian belum bener untuk FT. Udah cuan di 1 emiten, udah cari emiten lain aja. Takutnya kalian nanti jadi, kalau psikologisnya belum bener, kalian jadi ngejar high price. Habis itu dihajar ke bawah, nggak jadi untung deh. Rugi yang ada. Itu sih. Tapi kalau mau udah lihe, mau keluar masuk ya nggak apa-apa kalau udah tahu polanya si bandar di emiten itu. Kotak. Kalau Om Budi kebanyakan FT Om ya? FT kalau gue mau untung mau rugi cabut aja udah, daripada dibawa baper ya kan. Kalau nggak swing ya Om ya. Tapi kalau nemuin yang swing buat bagus kayak BBRI kemarin ya gue swing. BBRI, Telkom, Wika gue swing. Kota sama nih, trading aja. Kalau yang udah di dalam, udah minus 19% dia, weekly-nya udah utang nih. Ya ini buat trading aja mah kayak gini mah. Tuh, weekly-nya aja kalau yang masih nyimpan kasihan banget nih udah minus 19,64%. Kalau yang dari kejar high price, daily-nya udah minus nih kalau yang dari masuk. Coba ya, saham-saham yang bisa buat swing gue. Lihat nih. Kalian tinggal pilih masing-masing aja. Kalau yang cocok atau enggak terserah kalian. Ini sebagai penutup. Sebelum penutup, Adi, Agi, untuk swing, Akra. Adi kita lihat ada 10 paling ini apa 15. Adi swing masih oke. Agi udah mulai muncul ya panahnya di weekly. Di daily juga tadi harusnya beli nih pas lagi posisi koreksi dikit, harusnya masuk tuh. Agi, terus Akra walaupun udah weekly-nya jelek ya, udah ada tanda merah ini, tapi masih ada 2 bar yang hijau, jadi masih oke lah, masih swing, masih disimpan di dalam, masih nggak apa-apa. Daily-nya dia masih akumulasi. Akra, terus AMRT, terus BBCA mau stock split tuh, model gede mah beli aja itu.
BJBR, AMRT. Wih, udah nih ya. Weekly-nya AMRT udah akumulasi nih. Daily-nya sih dikit-dikit jualan tekanan ya. Time frame 30 menit juga udah bagus, udah tanda ini. Tinggal nunggu ke EMA 100, AMRT lanjut. MLX tadi apa, BJBR tinggalin dulu. BJBR Dimas, terus Era, terus Dimas swing masih oke ya, weekly-nya ya, akumulasi oke. Dimas, terus Era, terus Imas, terus ITMG, MAPI, Imas masih tekanan sih masih, lupain sih, tapi bacuan sedikit ke Imas. ITMG udah bagus, ITMG masih hold, MAPI masih hold. Yang belum punya barang bisa, tapi udah ya, resikonya dipahami. Udah naik berapa persen tadi MAPI, weekly-nya udah naik 5% nih. Kalau swing kalian nggak usah pusing ya, kan udah dapat 5%. Terus MAPI Pegas, terus PTPP, terus PON, Pegas masih oke, swing masih simpen ya. Daily-nya juga udah bagus. Kalau weekly swing kalian udah untung 3,2%, tinggal duduk manis ya kan di harga support kemarin. Terus kalau di daily-nya udah daily tadi 2,26%. PTPP swing masih oke, tinggal kalian mau main yang mana, PTPP, Adi, Waskita, atau Wika. PTPP, terus PON, konstruksi masih keep semua ya, weekly-nya untuk swing. Oke. Raja, terus SCMA, untuk udah SSIA, TBIG udah. Untuk Raja weekly-nya masih oke sih. Yang masih simpen ya. Cut loss di 186. Seingat gua. Daily-nya jelek. Kalau masih dalam masih oke. Tunggu. Kalau udah jebol 186 udah tinggalin aja. SCMA akumulasi weekly. Terus apa lagi nih? SSIA sama oke, masih datar. TBIG udah mulai muncul nih akumulasi weekly-nya, daily-nya udah bagus nih. Ini TBIG perlu dipertimbangkan. TBIG besok walaupun hari ini minus 3, tapi tandanya masih akumulasi nih bandar. Kalian cek proxumnya. Oke. BAPP Om Kota udah tadi, BAPP udah, BJBR Om. BJBR. BJBR weekly-nya oke Om. Daily-nya juga udah mulai nanda bagus nih. Keep aja. Bagus nih BJBR. Dari time frame 30 menit, 5 menit sampai daily dan weekly bagus nih tandanya. Eksekusi aja nih mah. Mudah-mudahan jalan besok. BJBR. Oke, udah kali ya, udah malam ya. Ada yang mau sharing silakan. Era udah. Era belum ya. Era udah berhasil breakout tuh di 615, harusnya masih lanjut, tinggal TP-nya di berapa. Era mana ada Era. Tren tadi udah Om ya?
Apaan? Keren. Friend belum ya tadi ya? Oh, friend benar. Era ini Om Era masih bagus Om. Tadi muncul tanda putih lagi nih. Harusnya ngambilnya kemarin tuh pas 6.15 sih breakout. 6.10 6.15. Deket-deket itu ngambilnya. Ya daily-nya juga bagus, weekly-nya juga masih bagus. Jadi simpan aja yang udah punya barang. Friend secara ML weekly-nya masih jelek Om, daily-nya juga jelek. Hah? Friend tadi close 118 ya? Oke. Mudah-mudahan sih besok mantul nih. Dia di supportnya ini 118. Tapi bisa jadi dia bablas dulu ke bawah, habis itu mantul. Kalau dapat di bawah barang ini, di bawah harga ini, sikat sih, tapi ya gitu. Dia ML-nya masih jelek. Ya. LG masih 123. Ambil merah. Oke. Udah ya, udah kebahas semua ya. Ada yang mau sharing teman-teman? Atau gimana? Gimana yang udah ikut iTrade? Ada yang mau ngasih apa gitu? Udah paham atau belum nih? Ini juga yang teman-teman yang belum join nih ya. Kita ada kayak gini juga nih. GL nih. GL bar. Kalau yang di 56 itu tandanya dia udah akumulasinya udah kenceng nih kayak era nih. Udah tinggal jalan aja. Kalau yang masih akumulasi santai itu 1, masih 2 itu masih santai. Nih. Ini masih santai, Akra tuh masih santai, belum kenceng banget tuh bandarnya akumulasinya. BRPT juga masih santai. Doit sell nih. Tins buy. Nih, angka 2123 resikonya ya. Semakin tinggi angkanya berarti resikonya udah semakin tinggi. Kalau yang ikut iTrade. Jadi karena naiknya udah kenceng. Agi full. Dia nge-call-nya itu di harga berapa waktu itu. Jadi kalau udah di GL-nya kenceng kayak gini, resikonya udah semakin kenceng. Agro masih 1 nih. Berarti masih bisa, kan gue bilang besok bisa sikat nih agro 2480, 2470. Biasanya dia kalau pagi akan koreksi dulu biasanya. Nggak langsung lari kayak teman-temannya. Oke. Cukup kali ya.